Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya pemirsa. Alhamdulillah malam hari ini kita akan mencoba berbagi pengalaman, berbagi cerita langsung live dari lapangan. Malam ini kami bersama dengan tim security Taman Kapuk Permai. Kenapa tim security? Ini nih, bahwa tim security ini adalah bagian penting dari kehidupan kita di Taman Kapuk Permai. Kenapa? Karena kami atau kita menitipkan diri dan aset kita pada beliau-beliau ini. Nah, tentunya di bawah komando Pak RW di RW 5 dan RW 11 Rumah Taman Kapuk Permai. Baik, sebelumnya kita kasih salam dulu ini Pak. Sebelum kasih salam, saya kenalkan dulu. Mungkin semuanya udah kenal, tapi tetaplah kita kenalin. Yang pertama, siapa Pak? Pak Juherdi. Pak Juherdi. Yang kedua, Pak Slamet. Pak Slamet. Iya, baik. Pak Juherdi, Pak Slamet. Saya minta waktunya ya 15 menit lah untuk ngobrol-ngobrol. Pertanyaan pertama. Oh, kita salam dulu ya Pak ya. Salam skakmat namanya. Skakmat. Kalau saya bilang skakmat, tangan kita gini, nanti kita bilang seputar kemaslahatan umat. Oke, 1, 2, 3. Skakmat seputar kemaslahatan umat. Oke, kami akan ngobrol-ngobrol seputar kemaslahatan di Taman Kapuk Permai. Yang pertama Pak Juherdi. Pak, maaf, sudah berapa lama Pak Juherdi bertugas sebagai untuk petugas security di Taman Kapuk Permai, Pak? Saya bertugas sebagai security di Taman Kapuk Permai kurang lebih hampir 10 tahun, Pak. Oh, hampir 10. Hampir 10. Pengalaman yang cukup lama ya, juga, berbagai 10 macam tahun. Pengalaman yang saya hadapin, alhamdulillah kesininya semua bisa terkendali. Alhamdulillah. Ini kan kalau bicara pengalaman bertugas Pak Juherdi, langsung saja nih, jam-jam rawan Pak. Nah, kalau jam-jam rawan di Kapuk ini yang sering terjadi, Pak, itu menjelang maghrib. Oh, kebanyakan menjelang maghrib itu motor-motor tuh yang parkir, tamu-tamu di rumah yang pada hilang. Kenapa? Pada saat itu kita ini belum masuk tugas, Pak. Jadi tanggung jawab kita itu baru satpam itu artinya yang punya rumah lah gitu, Pak ya. Karena kita jam 9 baru masuk. Nah itu. Kalau yang ada pun yang di luar dari dalam kita melaksanakan tugas memang ada, Pak. Ada ya, artinya kita sudah maksimal berusaha, Pak ya. Tapi mungkin maling lebih pintar dari kita gitu, Pak ya. Kita tetap mengadakan, saya dengan rekan saya itu tiap jam tuh kami selalu muter, Pak. Patroli ya? Patroli terus, Pak. Masuk gang ke gang gitu. Oh ya, oke. Tadi jam rawan ya, tapi bukan berarti di Kapuk ini bagaimana, Pak, enggak. Tetap di Kapuk ini aman ya. Terutama ya tadi atas semangat kerja dari beliau-beliau Pak Security Pak Slamet maupun Pak Juherdi. Tentunya beliau-beliau di bawah koordinasi atau koordinasinya dari Pak RW di RW 11 maupun di RW 5. Nah, kalau jam-jam rawan tadi tuh Pak, kan setidaknya ini masalah keamanan ini kan menjadi tanggung jawab bersama ya. Tadi yang Pak Juherdi sampaikan bahwa nggak cuman petugas security saja, tapi warga juga punya tanggung jawab moral untuk bisa bersama-sama menjaga keamanan diri maupun keluarga dan asetnya. Pak, sedikit Pak, mungkin punya pengalaman Bapak, mungkin maaf ya, pernah menggagalkan potensi dan mungkin kejadian kriminal di sekitar sini, Pak. Punya pengalaman itu nggak, Pak? Punya pengalaman, Pak. Oh, punya, Pak. Itu kebetulan di gangnya Pak Ari itu Pak Babinsa, lupa saya namanya, udah pindah. Nah, situ pada saat jam 2:30 subuh saya mengadakan patroli. 2:30 subuh, ya. Orang lagi terlap-lapnya. Nah, saya melihat satu motor itu sudah diparkir di depan rumah Algi, yang satunya sedang dikeluarkan dari dalam rumah. Oh. Nah, saya curiga kan, disamperin sama saya. Mungkin karena dia merasa dia maling atau gimana, lihat saya lari kabur. Nah, saya teriak-teriakin aja, Pak. Yang penting prinsip saya nggak bisa nangkap orangnya juga, motornya aman, selamat gitu, Pak. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Ya, itu mungkin bagian kecil dari
pengalaman tugas beliau di Taman Kapuk Permai ini yang luar biasa, bisa menggagalkan potensi keamanan di lingkungan warga. Nah, sekarang kita berpindah ke Pak Slamet, Pak. Izin. Pak Slamet, apakah sama dengan Pak Juherdi? Berapa lama sudah menjadi security di Taman Kapuk Permai? Saya itu mungkin beda ya, beda setahun lah. Tapi lebih awal dari pergantian Pak Andi CS. Waktu itu saya sama Pak Manon. Saya cuma sebulan waktu itu. Oh iya. Memang punya tugas mengantar anak sekolah pagi. Nah, saya bilang saya cuma hanya sebulan. Setelah kesananya cari yang lain, saya bilang. Ya sebulan itu. Tapi sudah semua pada resign, yang lainnya akhirnya saya masuk, ditawarkan lah dengan kebetulan keadaan ya bulan puasa juga ditawarkan habis seorang taraweh gitu. Berarti kurang lebih berapa tahun tuh Pak Slamet? Ya 9 tahunan lah. 9 tahun. Pak Slamet, cerita dikit kalau tugas dan tanggung jawab security Pak Slamet dan Pak Juherdi tentunya itu secara garis besar apa Pak? Garis besar pada ini semua kita tanggung jawab ya. Pak Juherdi, Pak Slamet, memang setiap jam itu bergantian tugas mutar. Nah, terus kalau bisa ya warga, memang Pak Juherdi bicara maghrib itu antar sholat maghrib sama isya itu Pak. Oh, jam-jam rawan itu. Ya, karena sholat isya itu juga ya, ini saya tambahkan, sholat isya itu jamnya orang kosong juga Pak. Ya seperti waktu itu punya motornya anak Bu Ida pernah hilang, itu isya. Jadi ya itu sudah ketahuan tapi udah keduluan hari. Itu, tapi jam-jam belum sampai jam 9 itu masih jam 8-an kurang. Nah itu tadi ya potensi-potensi yang waktu-waktu itu. Jadi mesti ada kerjasama antara warga dengan beliau-beliau di security. Tetap walaupun beliau tidak sedang dalam tugas, beliau-beliau juga punya tanggung jawab untuk mengamankan. Tapi alangkah lebih maksimalnya kalau kita yang dari warga itu juga bisa bersama-sama ketika jam-jam itu bisa betul-betul mengoptimalkan pengamanan diri dan lingkungan rumah masing-masing. Pak, ya warga itu kadang ada nggak sih Pak rumahnya yang lupa ngunci misalkan? Ada saja. Itu. Ada saja Pak. Ada saja ya. Nah, seperti waktu itu kebetulan Kedung Jaya Pak Jamil, Pak Haji Jamil, itu pintunya itu mobil tidak tertutup. Oh, garasi. Pintu mobil. Oh, pintu mobil. Oh, pintu mobil di luar. Di luar. Saya juga waktu itu kebetulan ada Sapam Kedung Jaya juga, pas ngontrol juga. Akhirnya dipanggil lah Pak Jamil tuh sudah malam di atas 10-an lah. Ya akhirnya dia ketok, bangun juga. Nah di situ kadang-kala ya maklum lah kondisi mungkin sudah ini capek jadi lupa gitu. Ya kebetulan ketahuan pas ngontrol gitu, jam-jam gantian itu. Ya kita panggil lah Pak Jamil sama. Kebetulan di sana si Tajudin lah. Nah, ngobrol-ngobrol ini kan Kapuk ini kan terdiri dari 2 RW Pak ya. RW 5 di Kedawung dan RW 11 Kedung Jaya. Tapi untuk koordinasi dengan petugas security di beliau-beliau yang di Kedung Jaya juga selalu terbangun dengan ini Pak ya. Selalu terbangun dengan dengan konsisten lah untuk bisa saling menjaga atau saling mengingatkan itu Pak ya, dengan petugas-petugas sana ya. Betul. Kalau saya maunya seperti itu, cuma ya saling menjaga lah, saling mengisi, saling menjaga. Ya memang penting ya menurut saya. Karena apapun, walaupun tanpa bagaimana kita semua ini kan menitipkan diri kita, keluarga kita, atau bahkan aset kita kepada beliau-beliau ini. Bisa dibayangkan nggak betapa besarnya tanggung jawab beliau-beliau sebagai security di Taman Kapuk Permai. Wayahna, kalau selama ini kita mungkin ada yang kelupaan nih, pintu atau apa tadi yang disampaikan di jam-jam kritis atau di jam-jam rawan atau jendela atau mungkin mobil terutama mungkin yang mungkin kelupaan memasukkan ke garasi atau ini harus dicek kembali. Nah Pak, kalau untuk petugas keamanan ini biasanya kalau patroli nih ke Pak Slamet dulu, ini biasanya kalau patroli muter ini di jam-jam berapa tuh Pak?
Saya itu di sini kalau sudah ya jam 11 mutar. Semua kalau paling besar itu Kedaung, bukan mengariin ya. Memang Kedaung itu paling besar. Sampai Blok I juga Oh, ada sampai ke lokasi belakang kita. sana. Iya, Oh iya. Blok I, Pak. Yang sana yang pojok Ya, tempatnya Pak. Randu 5 itu. Randu 5, Itu masih betul. lokasi kita gitu. Wilayahnya Ya kita muter gitu. Semua. Cuma ya kita lewatin semua aman. Lihat aman. Ya itu, alhamdulillah. Tapi pernah juga Blok D ada yang kerjanya di rumah sakit itu ada juga lupa ngunci juga. Iya, iya. Kebetulan ini Biasa capek mungkin, ya Pak, habis capek. kerja. Akhirnya dipanggil ya, akhirnya terbangun kembali kan tutup lagi. Jadi berarti Ya intinya memang apa? saling menjaga lah ya istilahnya. Ya memang orang ada lupanya gitu. Tapi ini himbauan saya kalau bisa ya di sini kan lewat pos security buka kaca, Oh, hormat siapa, say hello lah. Say hello ya. Ya, Saya tuh saya juga setiap mobil tidak hafal semuanya. Maaf ya terus terang. Kalau satu persatu nggak hafal, tapi yang sering ngasih klakson atau ini pasti hafal, tapi tidak hafal semua. Gitu. Tapi himbauan gitu, saya minta himbauan. Ya, himbauan nih untuk para warga Taman Kapuk Permai, yang terutama yang naik mobil ya Pak ya. Jangan ngebut ya pertama. Oh nanti himbauan kita sendiri aja. Jangan sekarang ngebut. Kita ganti ke Pak Jordi dulu. Nah Pak Jo nih tadi udah sampai ke himbauan nih. Punten nih Pak Slamet tadi udah menyampaikan sedikit himbauan kalau gimana sih Pak yang lewat ini supaya nanti lebih maksimal pengamanannya Pak Jo. Ya maksudnya kalau warga, saya cuma menghimbau begini aja Pak. Terkadang kita ini seperti tidak dihargain ada ya Pak ya. Mereka walaupun mungkin warga tidak bermaksud itu ya. Tidak bermaksud itu, tapi kan memperlihatkan etika yang kurang baik lah kita. Seolah-olah ini pos ada orangnya nyolong ngebut aja Pak. Oh, yang ngebut ya. Ngebut. Jadi kita meles ya Pak ya. Ini kenapa warga sendiri seperti itu? Nah ini saya menghimbau tolonglah, apa sih salahnya pelan dulu lah lewat pos. Pokoknya kalau masuk komplek mah kecepatan 20 bae lah. Yang gitu kedua gini Pak, bukan hanya yang pengendara ibu bapaknya aja, bukan, termasuk anak-anaknya Pak ya. Oh iya betul. Saya ngimbau nih di sini nih banyak anak-anak. Tapi sekarang ini sudah saya kasih pengertian terus, yang kenal potnya, waduh, brong. Iya, lewat nggak sopan, kadang-kadang nggak melirik-lirik ke kita. Tapi kita sama Pak Slamet nggak bosan-bosan, kita stop, kita nasihatin, kasih tahu. Oh, ada juga air ini ya, alhamdulillah Pak. Mereka mungkin malu karena sering kita tegur gitu kan. Itu anak-anak ngingetin ya. Mengingetin anak-anak juga. Nah, saya mengimbau nih bagi orang tuanya yang anaknya punya motor kayak gitu, tolonglah diganti sama yang standar ya. Sewajarnya. Nah, karena itu pun bukan karena kita yang melarang, pemerintah juga melarang Pak ya masalah itu. Itu ada aturannya gitu. Jadi untuk warga ini mohon dimengerti ketika beliau-beliau dari petugas security ini mengingatkan Bapak putra, Bapak Ibu atau Bapak Ibu sekalian itu tidak bermaksud apa-apa, hanya untuk keselamatan dan kenyamanan kita bersama. Mungkin bagi kita ya ada yang perlu diingatkan ya, beliau-beliau punya tanggung jawab moral untuk mengingatkan dan tidak punya maksud untuk melarang sesuatu yang menjadi hobi atau menjadi kebiasaan Bapak Ibu sekalian. Nah, tadi ini Pak terus ada lagi Pak yang ketiga nih Pak. Yang ketiga ini yang terakhir lah bagi saya. Kalau di hari-hari biasa apabila ada warga yang pulang kampung 2-3 hari, ya tolonglah kasih tahu satpam. Ini saya keluar Pak, titip rumah. Kita nggak minta apa-apa. Iya. Karena itu salah satu tanggung jawab kita, biar kita selama dia tidak ada itu kita bisa konsentrasi, fokus Pak di rumahnya itu. Nah ini belum pernah ada yang begitu Pak. Belum. Ya alhamdulillahnya nggak pernah kejadian, tapi jangan sampai lah. Jangan gitu. Ini warga himbauan, termasuk saya berarti ya, termasuk saya nih. Kalau mau meninggalkan rumah masing-masing mungkin lebih dari sehari lah, nginep atau apa. Ya ada tanggung jawab moral dari beliau-beliau untuk mengamankan ya, kita nitip entah itu lewat WA nggak apa-apa Pak ya. Pak punten nih Pak, saya nitip rumah, kebetulan saya lagi di luar kota, nggak apa-apa. Beliau-beliau akan sangat
berterima kasih kalau Bapak Ibu sekalian bukan apa-apa. Kalau ada apa-apa terkait dengan keamanan itu yang paling merasa nggak enak hati itu beliau-beliau. Betul. Nah, Iya, jadi kita sebagai warga juga mendukung tugas-tugas beliau beserta pengurus RW yang lainnya dari seksi keamanan, salah satunya dengan berkomunikasi atau mengkomunikasikan atau memberitahu ketika ada mau keluar kota atau mau nginep atau apapun itulah. Nah, Pak Jo, ini kan suasana puasa nih. betul. Ya. Ketika puasa otomatis mungkin ada, apalagi nanti menjelang Lebaran gitu ya, warga semakin padat perkiraan kalau entah itu yang datang dulu, kalau mau Lebaran mungkin semakin sepi. Tentunya ada hal-hal tadi di samping potensi-potensi yang mungkin rawan jam-jam itu. Ini tadi yang Pak Slamet bilang tuh Pak, ada himbauan nggak Pak untuk mobil atau mobil terutama yang lewat itu tadi? Misalkan kan tadi Pak Slamet bilang nggak apal tuh semua mobil warga Jadi, itu. maksudnya menjelang mau Lebaran gitu. Secara umum hari-hari biasa juga, Hmm. tapi kalau jelang Lebaran berarti ada dua Pak. Kalau hari-hari biasa yang lalu lalang mobil itu tadi Pak Slamet bilang ya nggak hafal dengan semua mobil, tapi setidaknya kalau tadi ya buka kaca atau itu Ya, ya. bermanfaat juga itu ya Pak Jo. Ya, Bermanfaat itu ya? termasuk juga salah satunya biar kita bisa tahu Pak, oh ini orangnya. Oh. Jangan kaca ditutup, klakson hidup, sini siapa? Gitu kan kita Oh, tanya kan. iya. Apa sih salahnya buka sedikit lah kaca. Lihat atau apa gitu. Istirahat, berhenti dulu. Apa? Nah, atau Mungkin 5 angkat apa? tangan. 1 menit. Tapi menurut saya 1 menit kelamaan nggak Pak? Ya, 10 detik, 10 detik iya, ya. cuma 1-2 sih Pak yang masih Iya. itu. Tapi yang lainnya enggak. Kalau Oh, menurut iya. saya sih udah bagus. Himbauan ya. Himbauan ini hanya Betul, himbauan betul, yang betul. belum ini aja. Betul, iya nih. Betul sih. Ini satu lagi nih poinnya nih pemirsa. Jadi termasuk saya tentunya ya. Kalau lewat bawa mobil kita mungkin perlu turunkan jendela kita, say hello bukan apa-apa. Supaya nanti oh rupanya kalau mobil warna ini, oh ini bapak ini. Jadi Ya. kemudian ketika apa-apa itu kita bisa menjadi kontrol untuk beliau-beliau. Niteni kalau bahasa Jawanya bisa dititeni gitu ya. Nah, Pak, kalau mau Lebaran atau jelang Lebaran atau puasa-puasa gini, suasana dan mungkin situasi keamanan di Kapuk itu biasanya pengalaman Bapak tahun-tahun sebelumnya gimana Pak? Kan udah hampir 10 tahun tadi ya. Puasa dan jelang Lebaran tuh Pak Jo. Ya biasanya menjelang puasa sampai menjelang ke Lebaran itu saya dengan Pak Slamet nih lebih meningkatkan kewaspadaan Pak. Oh, kalau meningkatkan itu berarti ada Berarti potensi meningkatkan itu kita harus punya apa namanya itu. Jadi kan biasanya orang mau Lebaran butuh uang apa yang punya orang nggak benar lah gitu ya katakan ya. Nah, nanti dia kan bisa aja lah kita ini itu. Makanya kita sama Pak Slamet, ayo Pak Slamet, ayo kita terus jangan mengenal menyerah lah. Putar terus kata saya. Yang penting capek kita puas, aman gitu kan. Itu menurut saya Pak. Karena amanah dari warga itu berat Pak sebenarnya Pak. Tanggung jawab kita itu ya, berat sekali Pak. Ya. Ya apalagi beliau kan berasal dari mantan pasukan Brimob ya. Jadi ya mungkin masalah tanggung jawab dan idealisme itu menjadi satu hal yang utama untuk beliau. Pantang untuk tidak bertanggung jawab dengan yang ditugaskan untuk beliau. Hanya kayak bilang Pak Slamet, kita walaupun capek mutar-mutar, toh ada kejadian kita nggak penasaran, kita udah berusaha. Gitu. Iya. Namanya manusia ya Pak ya. Ikhtiarnya sudah. Paling lebih pintar lagi mungkin dari kita. Ya, yang penting jangan sampai kita tidur di pos kalau itu salah kata saya gitu. Ya, tapi saya yakin kok sepintar-pintarnya apapun itu beliau-beliau pasti udah siap cara mengantisipasinya. Udah punya gitu ya. Terus menjelang Lebaran ini yang sudah biasanya tradisi kan ada penambahan. Oh, penambahan tenaga Pamswakarsa Pak. Oh, Pamswakarsa. Nah, di situ karena apa? Jadi rumah-rumah ini kan pada kosong semua Pak, pada mudik. Ya, alhamdulillah kita ada penambahan mungkin 10 personil ya Pak ya. Nah, 10 personil itu kan dibagi 2 siang malam. Nah, di mana titik-titik rawan kita tempatkan mereka di pos Pak. Oh, iya. Nah, di mana yang rawan kamu sana-sana. Mereka juga kita ini pokoknya 1 jam sekali kamu mutar. Di briefing dan diarahkan gitu ya Pak. Iya. Yang namanya maling kalau lihat orang tuh nggak mungkin berani maling kata saya. Itu kalau minimal maling. itu dia Beda sama perampok. Perampok terang-terangan kan.
Maling mah nenek-nenek nyapu aja dia kabur kan ya. Iya. Beda. Iya Pak ya. Tapi kami sama Pak Slamet sebagai Danru juga makin berat tanggung jawab. Gimana rumah kosong kan Pak ya. Takut nanti anak-anak yang di sana tidur. Nah, kami juga rewel juga Pak. Muter terus. Jadi muter ngontrolin anak-anak. Itu Pak. Ayo ngontrol sana, ngontrol. Ya, itulah setiap tahunnya begitu seninya Pak. Tapi alhamdulillah. Ya sudah berjalan aman-aman aja. Mudah-mudahan seterusnya aman. Seterusnya aman. Ya aman. Jadi Pak Slamet semua dinikmati bekerja sebagai penjaga malam. Oke, kita berpindah ke Pak Slamet dulu. Pak Slamet, ada nggak himbauan khusus untuk warga terutama terkait jelang Lebaran ini atau puasa ini? Maaf sebelumnya, saya terima kasih kalau yang memang pulang ke daerah tidak salah istilahnya laporlah. Nah, seperti saya kan suka siang kebetulan lagi ada mengambil iuran, sampaikan saja Pak Slamet saya tanggal sekian mau pulang. Alangkah baiknya nanti saya sama Pak Jueri ada koordinasi. Gitu. Jadi lebih baik kita menitip lebih baik itu untuk kesananya. Jadi keamanan itu yang sebaiknya. Jadi kalau lewat WA ya kadang-kala tuh ya suka ada hambatan. Iya. Ya Pak Juerdi mau siang mau malam atau kan punya rencana waktu. Oh seminggu sebelumnya nanti saya mau pulang Pak Slamet atau ketemu Pak Juerdi. Pak saya mau pulang Pak siapa namanya gitu. Selagi yang masih tanggung jawab ke Daung. RW 5. Ya. Nah itu akan saya terima dan akan saya kontrol. Akan ditanggulangi seperti itu. Dikontrol pastinya gitu. Ya seperti itu aja lah. Itu terima kasih sebelumnya pada warga. Itu balik lagi tadi ya, kita membangun kebersamaan dalam hal ketertiban dan keamanan di kampung ini tidak hanya membebankan dalam tanda kutip kepada beliau-beliau petugas keamanan di Taman Kapuk Permai, tapi juga berawal dari diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengoptimalkan pengamanan diri, keluarga dan aset kita masing-masing. Dan tadi masalah yang terakhir sedikit tersentil tadi masalah mungkin kan kita setiap bulan ini ada iuran ya. Alhamdulillah kalau yang iurannya sudah bagus, alhamdulillah kalau bisa ditingkatkan lagi. Insya Allah bagus semua. Insya Allah, wah alhamdulillah terima kasih banyak nih untuk warga Kapuk Permai. Bagus semua. Hal-hal yang terkait dengan pengamanan ini apabila memang ada hal yang perlu dievaluasi atau ditingkatkan, mungkin ini menjadi satu hal pembicaraan untuk atasan-atasan kita di perumahan Taman Kapuk Permai ini. Nah, kira-kira itu. Pak Slamet, sebelum ini closing statement ada yang mau disampaikan, mau berpantun barangkali? Saya terima kasih pada warga Taman Kapuk Permai. Semua perhatian masing-masing aja. Itu saya juga siap tugas. Saya Pak Juerdi siap selalu. Siap. Ini nggak ada pesan khusus ke kita yang warga ini. Apa ya pesannya? Apa ya itu tadi Pak. Jadi ibu ya warga khususnya ke Daung ya Pak ya. Ke Daung. Apabila hendak tidur jangan lupa kunci pintunya, dikontrol gerbangnya. Kalau ada mobilnya dicek dulu pintunya apa udah terkunci atau tidak. Kalau sekiranya sudah terkunci, silakan. Hanya itu aja lah himbauan dari saya. Syukur-syukur kalau bisa dimasukin rumah. Nah, barangkali ada dua Pak. Kalau dua kan nggak bisa. Ya, yang di luar. Nah, yang penting pintu-pintunya aja lagi diamankan dulu, dikunci. Termasuk pintu mobil ya. Iya. Karena itu pun salah satu juga kan untuk menghambat kejahatan juga. Betul. Itu aja Pak dari saya Pak. Siap. Ya. Tadi baik Pak Slamet, Pak Juerdi, pemirsa semuanya, tadi kita ngobrol-ngobrol ringan tapi santai, tapi penting kalau menurut kita. Kenapa? Karena kalau harga atau nilai dari keamanan dan kenyamanan itu tidak ternilai, ya, tidak ternilai. Nggak bisa kita hargai dengan rupiah keamanan yang ada di lingkungan rumah kita atau keluarga kita.
Tadi Pak Slamet, Pak Juwardi sudah menyampaikan himbauan-himbauan dan mungkin memberikan berbagi pengalaman mengenai tips-tips keamanan di rumah masing-masing. Mohon mudah-mudahan ini menjadi pencerahan, mudah-mudahan ini menjadi masukan untuk kita semua sebagai warga. Dan Pak Juwardi, Pak Slamet, terima kasih banyak berbagi pengalaman dan berbagi tipsnya. Insya Allah saya yakin semua warga pasti akan mengikuti tadi apa yang disampaikan, karena itu memang hal yang positif. Baik, kiranya cukup sekian dulu perbincangan kita dalam segmen security untuk gini Pak, skakmat. Sambil ngomong Pak, skakmat seputar kemaslahatan umat. Oke, terima kasih, sampai ketemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih Pak. wabarakatuh. Makasih. Kenapa